Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu. Hari ini hari Minggu, kita harus semangat dan kita akan beribadah. Kita akan beribadah adik-adik. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita berserah kepada Tuhan. Jadi, mari kita saat dulu dimulai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 292 Tabuh Gendang. Adik-adik tetap berdiri, kita akan berdoa meminta bimbingan Allah Kudus. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia yang Engkau curahkan kepada kami semua pada hari Minggu ini sehingga kami dapat beribadah. Sertai kami Bapa, urapi kami supaya kami dapat mengikuti ibadah Allah pertengahan hingga akhir dengan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya untuk membaca Mazmur. Siapkan Alkitab, kita akan membaca Mazmur yang dibacakan oleh Adik Agnes dari sektor Haleluya. Baca Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mari kita menyaksikan kesaksian pujian dari adik-adik kita dari sektor Efrata. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Novi, kita akan menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Pakailah kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh memimpin kami di setiap langkah kehidupan kami. Berkati juga anak-anak layan Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati mereka, kuasai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sucikan kami, sucikan ruangan ini, sucikan juga ruangan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat kepada orang Ibrani. Ibrani 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Ibrani 1 ayatnya yang ke-1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia terapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai menggandakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat 4 yang menyatakan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita boleh dengar. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita bisa bertemu kembali dan saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang tadi sudah dibacakan. Tema hari ini adalah patuhi dan lakukan. Saya akan bacakan di ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Di ayat yang pertama, saya hanya bacakan di ayat yang pertama. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Allah senang berbicara kepada manusia. Bagaimana caranya? Nah, di dalam zaman dahulu, tadi disebutkan di dalam firman Tuhan,
zaman dahulu, yaitu zaman Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, bahwa Allah senang berbicara kepada manusia secara langsung. Contohnya, nah, kalian bisa lihat gambar di sana bahwa gambar tersebut adalah gambar, ya benar sekali, Adam dan Hawa. Saat itu ketika Tuhan ingin berbicara, maka Tuhan langsung berbicara kepada Adam dan Hawa. Cara yang kedua adalah melalui para malaikat. Sebelum Tuhan Yesus lahir, maka ketika Allah ingin berbicara kepada manusia, maka Allah akan berbicara melalui para malaikat. Tahu contohnya siapa? Ya, banyak sekali. Salah satu di antaranya ketika Bapak Abraham sudah dijanjikan Tuhan bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Tapi bagaimana mungkin Bapak Abraham dan Ibu Sarai sudah sangat tua, usianya sudah tidak mungkin lagi punya anak. Tapi Tuhan datang melalui malaikatnya meneguhkan bahwa Ibu Sarah akan mendapatkan keturunan. Yang ketiga yaitu bagaimana cara Allah berbicara kepada manusia. Cara yang ketiga adalah melalui mimpi. Nah, di gambar itu adik-adik pun juga paham siapakah dia? Ya, benar sekali, cerita tentang Yusuf. Ya, dia punya saudara yang banyak sekali. Ya, Bapak Yakub punya anak 12 ya, yang laki-laki. Nah, salah satunya ini bernama Yusuf. Dia tidak disukai, bahkan dia diberi sebutan Raja Mimpi. Ya, itulah cara Allah berbicara kepada manusia pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Perjanjian Lama. Sedangkan pada Perjanjian Baru, Allah juga bisa menggunakan cara lain, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, maka pada zaman Perjanjian Baru ini dengan perantaraan anaknya, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Siapakah anaknya yang tunggal itu? Ya, benar sekali, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Itulah cara Allah berbicara kepada manusia. Mengapa Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua, untuk memberitakan kerajaannya, tentang keselamatan tentunya. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus diutus datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan untuk menunjukkan kepatuhannya. Dia patuh kepada Allah Bapanya yang sudah mengutus dia datang ke dunia untuk menghapus dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang, siapakah Tuhan Yesus itu? Sehingga ia patuh dan melakukan kehendak Allah. Ya, tepat sekali bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dan dari pembacaan kita tadi, di ayatnya yang ketiga dan yang keempat, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan
yang maha besar di tempat yang tinggi. Dan ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah siapa Yesus itu. Nah, kalau itu sudah disampaikan bagaimana cara Allah berbicara pada zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, yaitu zamannya Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana cara Allah berbicara pada kita sekarang ini? Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada Tuhan Yesus di dunia ini, terus bagaimana caranya kita berbicara? Ingat bahwa Tuhan hidup. Tuhan Yesus tetap hidup. Dia ada di surga. Nah, kita sekarang juga bisa berkomunikasi atau berbicara pada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu melalui Alkitab. Adik-adik semua punya Alkitab bukan? Ya, bagus. Punya Alkitab harus dibaca. Supaya apa? Supaya kita tahu apa isi Alkitab itu. Nah, cara lain bagaimana Allah berbicara pada kita sekarang ini, yaitu melalui khotbah. Seperti hari ini Tuhan Allah berbicara melalui Kak Novi atau juga melalui pendeta, para pendeta yang ada di GPIB Bethesda di Sidoarjo khususnya. Nah, dari situlah Allah berbicara kepada kita. Intinya adalah Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu Allah berbicara kepada kita saat ini. Nah, mengapa kita harus membaca Alkitab? Mengapa kita harus membaca Alkitab? Nah, kita lihat dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Kita baca ya di situ dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Demikian firman Tuhan tertulis, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada beberapa manfaat yang luar biasa di dalam firman Tuhan atau Alkitab itu. Satu tadi untuk apa? Yaitu untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat adalah untuk mendidik dalam kebenaran. Itulah mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari, supaya karakter kita berubah menjadi karakter yang terbaik untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang, bagaimana kita bisa berbicara kepada Allah? Kalau tadi bagaimana Allah berbicara kepada kita, sekarang bagaimana kita bisa berbicara kepada Allah? Ya, baik, melalui doa. Adik-adik rajin berdoa bukan? Ya, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa. Sebelum adik-adik makan, minum, tidur, bangun tidur, selalu berdoa. Mengucapkan syukur kepada Tuhan. Adik-adik mau ujian, adik-adik juga minta pertolongan Tuhan. Itulah kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kita berbicara kepada Allah. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita taat berdoa karena Tuhan Yesus juga berdoa. Ya, jadi kita, kalau Tuhan Yesus patuh kepada Bapa di surga, maka
Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk kita juga taat. Tuhan Yesus berdoa, kita pun juga taat untuk berdoa. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita mulai rajin membaca Alkitab agar hidup kita senantiasa diperbaharui dan kita belajar untuk patuh serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyikan Kidung Ceria 140, yaitu Firman-Mu Pelita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya firman yang sudah boleh kami dengar ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh setia membaca sebagian dari firman-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk kami boleh secara tekun membaca firman Tuhan, agar hidup kami selalu dibaharui Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah boleh mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Kiranya Engkau pakai para kakak layan agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk adik-adik layan, baik yang ada di kelas AK maupun AT. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka, agar mereka boleh hidup taat, patuh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, agar mereka juga melakukan apa yang Tuhan mau buat kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan, patuh dan taat kepada orang tua, kepada para guru, sehingga hidup mereka boleh senantiasa mendapat pembaharuan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kami juga beruntuk orang tua yang sudah boleh Engkau berikan buat kami. Engkau berkati orang tua kami Tuhan, agar mereka juga boleh mendapatkan kasih Tuhan. Berkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam tugas-tugas mereka, di dalam pelayanan mereka, agar orang tua kami boleh mendapatkan kasih Tuhan pula. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta yang Engkau sudah tempatkan di gereja kami di GPIB Bethesda di Sidoarjo. Biar Engkau pakai para pendeta ini Tuhan, agar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkati untuk
anak-anak pelayan yang di dalam studinya, agar mereka juga boleh lakukan tugas dan tanggung jawabnya meskipun mereka harus belajar melalui daring dan luring. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati mereka agar mereka boleh menggunakan kesempatan itu dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berubah, mereka boleh mendapatkan karakter yang baik, jujur, dan takut akan Engkau. Inilah ya Tuhan, suruh doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Silakan persembahannya. Sebelum itu kita akan membaca dari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Adik-adik, mari kita menyanyikan kita bagi nomor 80 baiknya ke-1 dan kedua. Mari bawa persembahan. Firman ini dapat berguna bagi kebenaran kerajaan ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan mengucapkan mulai dari diri sendiri.
sudah menyelesaikan ibadah ini atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita sudah belajar tentang firman Tuhan agar kita patuh dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat, jangan lupa membaca Alkitab setiap hari agar iman kita bertumbuh. Ibadah sudah berakhir, firman Tuhan sudah boleh diberitakan hari ini, tetapi tetap ingat pesan yang boleh kalian dengar. Karena itu, marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Nah, adik-adik kita sudah selesai beribadah ya Kak ya. Hari ini kita akan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman kita hari ini, Kak Alfi dan juga adik-adik yang baca firman Tuhan hari ini. Dan untuk adik Agnes yang sudah membacakan Mazmur dan juga adik-adik dari sektor Efrata yang sudah memberikan kesaksian pujian. Dan juga kepada Kak Oscar yang mengirim musik hari ini. Dan terima kasih untuk Kak Alda, juga terima kasih untuk Kak Dimas dan Kak Supriyati. Dan untuk